إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar dan menakjubkan, yang bentuknya kecil tapi memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita di dunia, bahkan kehidupan kita di akhirat. Orang jikalau benar mempergunakan ciptaan yang Allah berikan ini, maka dia akan membawa dia menuju surga. Tapi jikalau salah dia mempergunakan ciptaan yang Allah berikan ini, maka dia akan membawanya menuju neraka. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ciptaan Allah itu? Ciptaan Allah itu adalah berupa lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lisanan wa syafatain wa hadaina najdain. Lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Lisan itu adalah raja di antara tubuh kita. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza asabaqna Adam wa inna a'la akullaha tukaffaru lisan fatakul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamna wa ini wajadna." Apabila anak cucu Adam masuk waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami pun mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami akan lurus, dan apabila kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau lisan kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, di mana kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, selalu berzikir kepada Allah, membaca Quran misalnya, bercakap-cakap dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, maka insyaallah lisan kita akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya,
Jikalau lisan kita hanya kita pergunakan untuk menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menggibah orang lain, maka lisan kita ini berfungsi akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah bagi Anda Sofia itu orangnya begini dan begitu." Maksudnya dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah pernah secara tidak sengaja mengucapkan atau melontarkan kalimat yang menyinggung, kira-kira menyinggung saudaranya lain Sofia. Maka Nabi SAW menyampaikan, cukuplah bagi Anda berkata bahwa Sofia itu orangnya begini dan begini, maksudnya tubuhnya pendek. Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, maka niscaya dia akan merubah rasanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676 Hijriah berkata, ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang memberikan maslahat kepada orang lain. Ketika perkataan itu mubah sedangkan maslahatnya itu sangat sedikit, maka itu akan memberikan dampak buruk kepada orang tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini sangat jelas kesahihannya bahwa kalau kita ingin mengucapkan sesuatu yang mungkin itu ada keraguan-raguan di dalamnya, lebih baik kita tahan untuk tidak mengucapkan tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah menyatakan, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Apabila telah jelas masalahnya, maka bolehlah dia berbicara. Akan tetapi jikalau ada keraguan-raguan di dalamnya, lebih baik dia tidak mengatakannya. Kemudian Imam Syafi'i berpesan kepada muridnya Arabi, wahai Arabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu, karena apabila berbicara satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain Nabi SAW menyampaikan yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau SAW bersabda, barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga dari kejahatan lisan yang berada di antara dua tulangnya, maka kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, maka niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hal inilah kita mendapatkan pelajaran. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lisan kita. Bahkan Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 19 hingga 20 yang artinya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit menjadi saksi terhadap mereka apa yang mereka telah kerjakan, dan berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kamu kerjakan. Quran surah Fussilat ayat 19 hingga 20. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita menggambarkan bahwa ternyata ghibah itu merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dinyatakan bahwa buruknya perbuatan ghibah.
Apakah yang dimaksud dengan ghibah itu? Dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila kalian mengetahui apakah ghibah itu, mereka sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Dikatakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu bila pada saudaramu yang benar yang ada kemudian aku ucapkan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika apa pada dirinya benar dan itu kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika pada dirinya terdapat sesuatu yang tidak benar lalu kamu ucapkan, maka kamu adalah melakukan dusta terhadap dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj, saya melihat melewati kaum muslim yang dimana kuku-kuku mereka terbuat dari lembaga. Mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri. Saya bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan ini? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah kaummu yang memakan daging manusia. Maksudnya senang melakukan ghibah, ya, dan merusak kehormatan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian dalam hadis ini kita telah mengetahui bahwa ternyata melakukan perbuatan ghibah itu dianggap seperti memakan daging bangkai saudaranya yang lain. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, Allah memuliakan kita dengan menjaga lisan kita, menjaga hati kita agar tidak mudah menggunjing orang lain, meremehkan orang lain, mencerca caci maki orang lain. Bahkan Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat, wala yabtaghu ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian kaum yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah juga menyebutkan di dalam Quran surah Al-Humazah, wailul likulli hamazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-Humazah bermakna orang yang mengumpat manusia dan dia menyakiti mereka dengan ketidakhadiran mereka. Sedangkan al-lumajah bermakna orang yang mencela manusia dan menyakiti mereka dengan kehadiran mereka. Dan mungkin al-humajah adalah orang yang menyakiti manusia dengan perkataannya, sedangkan al-lumajah adalah orang yang menyakiti manusia dengan tindak tanduknya. Dalam riwayat lain maka dimaknakan, cukuplah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 11, hammadzim masya'im binamim, dan yang banyak mencela yang kian kemari mengumbar fitnah. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan tadi, saya khususnya dan diri kita semua pada umumnya bisa menjaga hati kita, lisan kita, tingkah laku kita di sisa-sisa umur kita. Ingin mengingatkan kembali, setiap amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, dosa-dosa kita itu selalu tercatat dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga diri ini dari perbuatan-perbuatan maksiat, mencela orang lain, merendahkan orang lain. Lisan kita hanya untuk berzikir dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan perkara-perkara baik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat, aku muaqul hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap apa yang diucapkan oleh makhluknya, baik itu yang terlintas di bibir makhluknya maupun belum terlintas masih ada terbesit di hati makhluknya.
serta mengawasi setiap perbuatan-perbuatan dari hamba-hamba. Marilah kita mencoba menanamkan di dalam diri kita masing-masing bagaimana Allah itu memperhatikan kita, mengawasi kita. Setiap perkataan kita itu dicatat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat setiap perkataan dan perbuatan kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama untuk menjaga. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Muslim yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim yang mana kaum Muslim selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita sama-sama mencoba menjaga lisan kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga setiap amal-amalan kita. Mudah-mudahan setiap ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa umur kita ini perbanyaklah memperbaiki diri, bukan memperbanyak mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Belum tentu orang lain yang kita anggap itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita yang ternyata salah. Kita yang suka merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, suka menggunjing orang lain. Harus kita perbaiki diri ini. Jangan menganggap diri paling sempurna, jangan menganggap diri paling baik, tapi selalu menganggap diri paling banyak dosa agar tumbuh rasa takut, tawadhu, taat, dan mengharap selalu ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa nazata minan nar wal afina hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akrimna bil ilmi wa jayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa zikrullahi akbar. Aqimis shalah.